Mitra bisnis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan mengenai problem kurangnya dokter spesialis di Indonesia, khususnya spesialis paru-paru. Salah satunya adalah karena susahnya membuka program studi spesialis paru-paru akibat adanya 3 perguruan tinggi besar dan terkenal di Indonesia yang tidak mau memfasilitasi pembukaan prodi tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga akhirnya Kemenkes mengirim dokter-dokter Indonesia itu untuk belajar spesialis paru-paru di Tiongkok. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan epidemiolog sekaligus pakar kesehatan global, Diki Budiman. Dr. Diki, bagaimana mencermati mengenai hal ini? Bicara pendidikan spesialis ini kan walaupun sekarang base-nya di hospital ya, ada hospital base, rumah sakit yang didorong oleh Kemenkes nih. Tapi kan yang mengajar itu tetap banyak yang base-nya adalah di pendidikan ya, maksudnya. Jadi kalau dokter spesialis di rumah sakit itu umumnya ada 2 nih kalau pusat pendidikan. Satu dia pegawai Kementerian Kesehatan dan kerja di rumah sakit itu. Satu lagi adalah dokter Dikbud ya, pendidikan. Yang tentu kalau bicara pendidikan ya banyaknya memang di Dikbud ini atau Diknas yang di luar kewenangannya Kemkes dong, karena beda ininya kan institusinya. Nah, intinya kalau bicara pendidikan ya kalau gurunya ada keengganan atau mungkin saya nggak terlalu jelas juga ini enggan atau memang ada prosedur yang belum bisa penuhi ya. Karena gini, kalau bicara percepatan penambahan dokter kan proporsi antara dosennya dengan yang diajar itu kan harus ideal. Jadi bukan hanya, wah udah pokoknya luluskan tambah banyak. Ya ini siapa yang ngajarnya kalau secara umum saja jumlah dokter spesialis paru di Indonesia kan sedikit gitu. Kalau bicara spesialis paru yang sedikit itu, apalagi kalau jumlah yang di tenaga di rumah sakit atau di sekolah, rumah sakit pendidikan gitu. Ini kan yang artinya punya masalah lagi. Kan lihat datanya ya, itu pun 2 tahun lalu kurang lebih awal. Akhir Desember 2022, jumlah dari dokter spesialis paru itu 1.426 se-Indonesia gitu. Dan itu tentu kita harus petakan ini banyaknya jadi tenaga pendidik atau berpraktek gitu. Karena kalau bicara menghasilkan dokter spesialis paru, yang harus kita lihat adalah bagaimana penguatan jumlah tenaga pendidiknya ya, atau spesialis paru yang menjadi dosen gitu kayak belum lagi 1.400 itu apakah semuanya masih bisa mengajar? Banyak juga yang udah pensiun gitu kan. Nah, tentu setelah melihat dipetakan, kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya secara kasar ya, saya sebelum melihat terlalu detail jujur, tapi dalam konteks Indonesia ini kita bicara jumlah tenaga pengajar yang juga terbatas gitu. Jadi menurut saya pemerintah nggak bisa atau jangan langsung menjudge ini susah ini nggak begitu. Saya melihat pemerintah dalam konteks ini harus lebih membuka diri untuk berdiskusi lah ya, untuk dengan pemangku stakeholder kan. Jadi ajak bicara ini sebetulnya permasalahannya seperti apa, jangan mengambil kesimpulan sepihak gitu. Kalau misalnya duduk bersama, apalagi didengar ya, diundang untuk bicara, tapi juga bukan hanya formalitas didengarnya ya, jadi maksudnya ini hasil itu akan ditindaklanjuti, tentu mereka akan membuka diri dan belak-belakan gitu permasalahannya. Kan kalau misalnya tenaga pengajarnya sedikit kan harus dicari tahu kenapa sedikit ya, apa insentifnya kan. Pengajar juga kan mereka sekolah mahal misalnya ya, kalau materi di luar lebih menjanjikan ya pasti sedikit yang mau jadi pengajar kan. Itu juga yang akan menjadi permasalahan ke depannya. Jadi jangan melihat bahwa solusi instan kirim gitu ya seperti menyelesaikan, tapi belum tentu. Satu, itu kan bukan sustainability solution. Jadi kita
kita harus perkuat di dalam, itu yang harus jadi tujuan. Dengan cara memahami apa masalahnya. Kalau misalnya pengajarnya kurang, berarti kita tambah. Tidak tambah tuh ya, di dalam ini masih ada yang di swasta diberi insentif, ditawari supaya mau jadi pengajar gitu kan. Satu itu. Untuk meningkatkan kapasitas, kombinasikan proporsinya nggak bisa, jangan labrak misalnya satu jadi untuk 20. Ya gimana nanti kualitas, kan bukan hanya kuantitas, tapi kita kan akan harus menjaga kualitas gitu kan. Nah, juga harus diingat kenapa keluar itu bukan jadi solusi yang selain tidak sustain, tapi juga belum tentu menjadi solusi yang implementatif atau cocok untuk kita nanti ke depan. Karena apa? Penyakit paru dalam konteks Indonesia tentu ada beberapa yang khas misalnya. Sebagai contoh misalnya TB ya, walaupun China juga masih ada ya, tapi Indonesia dengan konteks TB-nya ada kekhasan ya dalam penanganan, atau penyakit paru lain ya yang dalam konteks Indonesia perlu pendekatan yang berbeda, atau penyakit tropis yang kaitan dan paru. Nah, ini yang tentu saja perlu jadi pertimbangan ya, kurang lebih gitu. Berarti kalau di level pemerintahan, harus ada pembicaraan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ya, Dok? Iya, ini kan kalau bicara, saya melihat ya aneh ya, sejauh ini kalau bicara pendidikan, Menteri Pendidikan diem terus. Tidak, seperti tidak merespon, dan padahal kan ini ada peran Kementerian Pendidikan. Kalau bicara, kan namanya juga pendidikan dokter, pendidikan itu kan bukan kesehatan, profesinya kesehatan. Tapi kalau bicara pendidikan, kan pasti ada tupoksinya Kementerian Pendidikan. Nah, mereka harus jangan diam lah, harus ada juga peran. Kalau bicara Menkes, oke, saya apresiasi Menkes gedor-gedor gitu, karena mungkin beliau melihat ada kebutuhan, tapi nggak bisa sendiri. Menkes juga harus bicara. Jadi jangan bicara ini tapi tidak terlihat ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikannya. Gitu. Demikian epidemiolog sekaligus pakar kesehatan global Diki Budiman. Saya, Anto Wijaya.